Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dede Romandianti, NIM 857984404, UPBJJ Yogyakarta, Pokjar Godean. Izin menyampaikan proposal penelitian yang saya beri judul Eksplorasi Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak melalui Media Kartu Kata di Lingkungan Belajar PAUS, Studi Kualitatif di Kelompok BTK Apata. Pendahuluan daftar isi, pendahuluan latar belakangnya, dan kemudian di sini rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan media kartu kata dalam kegiatan pembelajaran di kelompok PTK Apata. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif anak setelah diterapkan dengan media kartu kata tersebut. Yang ketiga adalah faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan media kartu kata dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan proses penerapan media kartu kata dalam kegiatan pembelajaran di kelompok PTK Apata. 2. Menggambarkan peningkatan kemampuan kognitif anak setelah diterapkan media kartu kata. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan media kartu kata terhadap peningkatan kemampuan kognitif anak. Manfaat dari penelitian. Manfaat secara teoritis yang ke-1 adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan teori pendidikan anak usia dini, khususnya terkait dengan penggunaan media visual seperti kartu kata dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak. 2. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji efektivitas media pembelajaran visual dalam konteks kualitatif. Manfaat praktis yang pertama bagi anak. Memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga meningkatkan kemampuan berpikir, mengingat dan mengenal simbol-simbol huruf dan kata. Yang kedua, bagi guru, menjadi sumber alternatif metode pembelajaran kreatif yang dapat diterapkan untuk menstimulasi kemampuan kognitif anak usia dini. Bagi lembaga PAUD, memberikan masukan bagi pengembangan strategi pembelajaran yang berbasis media konkret guna meningkatkan kemampuan mutu pembelajaran di TK. Keempat, bagi orang tua, menjadi acuan untuk memberikan stimulasi kognitif di rumah melalui permainan edukatif berbasis kartu kata. Bab 2, kajian teori. A. Hakikat kemampuan kognitif anak usia dini. Kemampuan kognitif anak usia dini merupakan aspek perkembangan yang berkaitan dengan proses berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Pada tahap usia ini, anak sedang berada dalam masa keemasan atau golden age, di mana perkembangan kognitif berlangsung sangat pesat dan membentuk dasar bagi kemampuan berpikir di masa selanjutnya. Melalui kemampuan kognitif ini, anak belajar mengenali hubungan sebab akibat, mengklasifikasikan objek, serta mengembangkan kemampuan simbolik dan logika sederhana yang menjadi dasar bagi proses belajar akademik menurut Piaget 1952. Ada beberapa pendapat ahli, diantaranya ada dari Jean Piaget, Vygotsky, dan Hartrop yang ada terlampir dalam materi proposal ini. Dengan demikian, hakikat kemampuan kognitif anak usia dini adalah potensi berpikir yang dapat dikembangkan melalui pengalaman belajar yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Media pembelajaran yang konkret, menarik, dan bermakna seperti kartu kata dapat membantu anak mengembangkan daya ingat, kemampuan berbahasa, serta keterampilan berpikir simbolik yang menjadi dasar bagi perkembangan akademik selanjutnya. B. Media pembelajaran kartu kata. Media pembelajaran merupakan salah satu unsur penting dalam proses belajar mengajar, terutama pada pendidikan anak usia dini. Menurut Arsyad 2017, media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu yang digunakan untuk menyalurkan pesan pembelajaran agar dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat peserta didik sehingga proses belajar berlangsung lebih efektif. Dalam konteks PAUD, media harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan karakteristik perkembangan anak yang gemar bermain, bereksplorasi, dan belajar melalui pengalaman konkret. Salah satu media yang relevan dan mudah diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini adalah media kartu kata. Media ini berupa potongan kartu yang berisi kata, gambar, atau kombinasi keduanya, yang digunakan untuk memperkenalkan konsep dasar bahasa dan meningkatkan kemampuan berpikir anak. Melalui media kartu kata ini, anak dapat menghubungkan simbol tertulis dengan makna visual, sehingga memperkuat kemampuan kognitif seperti mengenal huruf, memahami makna kata, dan mengingat konsep tertentu, menurut Huda 2013. Sedangkan menurut Dale 1969 dalam Count of Experience, Menurut Dale 1969 dalam Count of Experience, media yang bersifat konkret dan visual seperti kartu kata termasuk dalam tingkat pengalaman belajar yang tinggi karena melibatkan lebih banyak indera dalam proses pembelajaran. Hal ini membuat anak lebih mudah memahami dan mengingat informasi. Selain itu, penggunaan kartu kata dapat menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan sehingga anak terdorong untuk aktif berpikir dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Dari perspektif teori perkembangan kognitif Vygotsky 1978, media kartu kata juga dapat berfungsi sebagai alat scaffolding yang membantu anak mencapai zona perkembangan terdekat, zone of proximal development. Melalui kegiatan bermain sambil belajar dengan kartu kata, guru dapat memberikan bantuan bertahap kepada anak untuk memahami konsep baru hingga akhirnya anak mampu menguasai secara mandiri. Selain meningkatkan kemampuan bahasa, penggunaan media kartu kata juga berkontribusi terhadap perkembangan fungsi kognitif lainnya, seperti kemampuan mengelompokkan, mengklasifikasi, dan mengenali hubungan logis antar objek. Piaget 1952, misalnya anak dapat belajar mengelompokkan kartu bergambar hewan, buah, atau benda berdasarkan kesamaan ciri. Aktivitas tersebut menstimulasi kemampuan berpikir, analisis, dan sistematis usia. Dengan demikian, media kartu kata bukan hanya sarana mengenalkan kata atau huruf, tetapi juga merupakan media pembelajaran yang dapat mengoptimalkan perkembangan kognitif anak secara menyeluruh melalui kegiatan yang menarik dan penuh interaksi. Anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir, memori, dan pemahaman simbolik yang
penting untuk kesiapan belajar di jenjang pendidikan berikutnya. C. Lingkungan belajar di PAUD. Lingkungan belajar PAUD adalah tempat anak berinteraksi dengan teman, guru, dan media pembelajaran. Lingkungan yang kondusif akan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Lingkungan belajar di pendidikan anak usia dini memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung seluruh aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan kognitif. Anak usia dini belajar melalui pengalaman langsung dengan lingkungan sekitarnya. Karena itu, lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan menjadi prasyarat utama bagi tumbuh kembang yang optimal. Lingkungan belajar di PAUD harus meliputi 3 unsur yang sangat penting menurut Psikologis Depdiknas 2007. 1. Yaitu lingkungan fisik meliputi tata ruang kelas, penataan alat permainan, media belajar, serta kebersihan dan keamanan tempat belajar. Yang kedua, lingkungan sosial mencakup hubungan positif antara guru, anak, dan teman sebaya. Dan yang ketiga, lingkungan psikologis mencakup suasana emosional yang hangat, penuh dukungan, dan menghargai keunikan anak. Dalam konteks penelitian di TKA Patah, lingkungan belajar yang kaya dengan stimulus seperti penggunaan media kartu kata, interaksi sosial yang positif, serta nuansa belajar yang menyenangkan, diharapkan dapat menjadi faktor utama dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak. Keterlibatan anak secara aktif dalam eksplorasi, pengamatan, dan permainan dengan kartu kata mencerminkan proses pembelajaran yang berpusat pada anak, child-centered learning, sesuai dengan prinsip pembelajaran PAUD yang holistik dan humanistik. Dengan demikian, lingkungan belajar di PAUD bukan sekedar tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran, tetapi merupakan ekosistem pendidikan yang menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemampuan berpikir anak. Lingkungan yang dirancang dengan baik akan mendorong perkembangan kognitif anak secara alami melalui kegiatan yang bermakna, interaktif, dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan media kartu kata dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf dan kata anak usia dini, menurut Syari 2021 dan Rahmawati 2022. Selain itu, penelitian oleh Putri 2023 menyatakan bahwa media visual seperti kartu kata dapat meningkatkan atensi dan daya ingat anak. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang menarik seperti kartu kata dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini secara signifikan. Hal ini karena media tersebut mampu menggabungkan unsur visual, verbal, dan aktivitas motorik yang sesuai dengan karakteristik belajar anak usia dini. Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media kartu kata berperan penting dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Namun sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek hasil belajar dan kemampuan bahasa, bukan pada proses eksplorasi kognitif anak dalam konteks lingkungan belajar PAUD. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan studi kualitatif eksplorasi. Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penggunaan media kartu kata akan membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir simbolik, mengenal huruf dan kata, serta meningkatkan kemampuan kognitif secara umum. Narasi ini disusun secara akademik, sistematis, dan mengkerangka berpikir dan relevansi penelitian terdahulu. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa perkembangan kemampuan kognitif anak usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya stimulasi lingkungan belajar, interaksi sosial, serta penggunaan media pembelajaran yang tepat. Anak usia dini berada pada tahap perkembangan kognitif pra-operasional sebagaimana dikemukakan oleh Piaget 1952, di mana anak mulai berpikir simbolik dan belajar melalui pengalaman konkret. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang melibatkan kegiatan langsung dan media visual sangat membantu anak memahami konsep serta secara bermakna. Kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang menjelaskan hubungan antar konsep utama dalam penelitian, yaitu kemampuan kognitif anak usia dini, media kartu kata, dan lingkungan belajar PAUD. Dalam penelitian ini, ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem yang mendukung proses pembelajaran anak. Secara konseptual, kemampuan kognitif anak berkembang melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, dan stimulasi dan lingkungan belajar. Media kartu kata berfungsi sebagai alat bantu visual dan verbal yang memfasilitasi anak dalam mengenal konsep simbiolik, memperkuat daya ingat, dan mengembangkan kemampuan berpikir logis. Sementara itu, lingkungan belajar PAUD berperan sebagai konteks yang menyediakan situasi pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan menyenangkan di mana anak dapat bereksplorasi secara aktif sesuai tahap perkembangannya. Kerangka konseptual ini dibangun berdasarkan sintesis beberapa teori. 1. Teori perkembangan kognitif Piaget 1952 yang menyatakan bahwa anak belajar secara aktif melalui pengalaman konkret pada tahap pra-operasional usia 2-7 tahun. 2. Teori sosiokultural Vygotsky 1978 yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan scaffolding dalam mengembangkan kemampuan berpikir anak melalui zone of proximal development. Yang ketiga, teori ekologi Bronfenbrenner 1979 yang menegaskan bahwa lingkungan fisik, sosial, dan psikologis memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Dengan demikian, yang mengacu pada teori tersebut, kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan bahwa peningkatan kemampuan kognitif anak usia dini tidak hanya ditentukan oleh media pembelajaran kartu kata semata, tetapi juga bergantung pada kualitas lingkungan belajar dan interaksi sosial di dalamnya. Demikian presentasi dari saya, mohon koreksinya dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.